Salam. Selamat pagi. Tidak biasanya hari Jumat kita ibadah, tapi hari ini kita beribadah ya. Mengingat bahwa Tuhan sudah semalam-malam nggak tidur ya. Bukan hanya nggak tidur, tapi mendapat siksaan yang begitu berat. Bahkan sampai pagi, sampai siang ya. Dia harus menghadapi salib yang berat. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saudaraku, kita bersukacita karena Tuhan sudah tersalib untuk mengganti upah dosa. Pernahkah kita membayangkan kalau aku mati, apa yang terjadi dengan hidupku? Karena jiwa saudara, jiwa saya itu kekal ya. Jadi tubuh kita bisa mati, tapi jiwa kita tetap hidup. Kalau kita mati, tubuh kita mati, jiwa kita kemana? Itu yang diperhatikan oleh Tuhan ya. Itu yang dipikirkan oleh Tuhan, keselamatan jiwamu dan jiwa. Ketika kita berdosa, ada upah yang harus kita terima. Tapi anugerah Tuhan begitu besar sehingga kita hanya percaya penyaliban Tuhan menghapus upah dosa. Dan kalau sudah dihapus, saudara sudah dibeli, saudara sudah menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara dan hidup saya ya. Tadi kita sudah menyanyikan bahwa Tuhan, Engkau berkuasa. Semua yang di surga di bumi memuji Tuhan ya. Semua yang di surga memuliakan Tuhan. Dia yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Sebab itu gak perlu takut ya. Gak perlu takut loh. Aku nanti makan apa? Nanti kalau anak-anakku sudah besar pergi ke sana kemari, aku sama-sama. Pasanganku sudah tidak ada, aku sama-sama. Lupakan kita. Kalau Tuhan berkuasa atas hidup. Haleluya. Nah saudaraku, pernahkah juga kita bertanya, Tuhan, kemana Engkau pergi? Aku mau mengikuti. Saudara dan saya ini pengikut Yesus. Orang boleh mengatakan kita orang beragama Kristen, tapi agama Kristen tidak menyelamatkan. Tapi saudara dan saya adalah punya identitas pengikut Yesus. Nah, pengikut Yesus, pernahkah kita bertanya, Tuhan, Engkau mau apa? Aku mau mengikuti. Atau mau dilihat dari dulu, lihat dulu, Tuhannya mau kemana? Oh, main ke jalan situ, aku mau. Oh, main ke situ, aku mau. Kita tadi sudah menyanyikan, sekalipun jiwamu terkoyak, bukan yang baik saja yang harus aku terima. Gak usah takut. Kita bersama Tuhan ya. Kalau Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang tidak kita suka, berhentikan kita mengikut Yesus atau kita ambil jalan lain? Tentu tidak. Pagi hari ini kita akan berbicara bersama-sama dengan judul firman Tuhan, Quo Vadis. Ya, Quo Vadis Domina. Itu pertanyaan Petrus kepada Tuhan ya. Nanti kita baca bersama-sama. Kita baca dulu Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Mari kita berdiri dan kita membaca ayat ini bersama-sama. Yohanes 13 ayat 35. 1, 2, 3. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah Engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak Engkau akan mengikuti aku. Amin. Silakan. Tuhan sudah menyampaikan, ya. Minggu lalu kita sudah periksa, ya. Pamit 2-3 hari lagi, kamu tidak melihat aku lagi, aku akan pergi. Dan Petrus tanya, kemana sih Tuhan? Gitu ya. Kemana sih kau pergi? Terus Tuhan bilang, kan tempat aku pergi kamu gak bisa ikut aku sekarang.
akan bisa mengikuti. Karena untuk hari itu Tuhan Yesus disalib menebus dosa manusia, dan itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tidak bisa digantikan oleh Petrus. Walaupun Petrus juga pernah berkata kepada Tuhan, aku ini mau ikut engkau, aku mau ikut kemana kau pergi, aku bahkan mau mati untukmu. Tapi Tuhan berkata, kemana aku pergi sekarang, kamu belum bisa ikut aku. Tapi kelak, kalau kamu sudah paham apa yang aku lakukan, aku disalib untuk seluruh dunia, aku disalib bahkan untuk dosamu, maka kamu akan berani menyerahkan nyawamu, berani mati untuk aku. Tapi kalau nggak paham, nggak bisa. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, ini pertanyaan Petrus kemana? Ada satu gambar bisa ditampilkan, ya. Ini lukisan karya Annibale Carracci, ya. Bisa dilihat. Ya. Nah, saudaraku, ini sebuah lukisan yang menggambarkan Tuhan Yesus ketemu Petrus. Sementara Petrus pakai jubah bagus, ya, ada ya selempangnya, selayarnya, gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus bahkan tidak pakai baju, sedang memikul salib dan tangannya mengarah ke depan, sementara Petrus mengarah ke sana. Ini di mana? Ini lukisan menggambarkan ketika Petrus ketemu Tuhan di pintu gerbang Roma. Ya, lukisan ini menggambarkan sepenggal sejarah gereja. Ya. Sepenggal sejarah gereja yang saat itu umat Tuhan mengalami persekusi, mengalami aniaya, mengalami penderitaan yang begitu hebat. Pada waktu pemerintahan Romawi yang di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Nah, pada waktu Nero memerintah, kekejaman, kebencian terhadap orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus begitu hebat. Kita pernah ingat ketika Tuhan ketemu Petrus saat sudah dibangkitkan. Tuhan tanya khusus kepada Petrus, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Apa jawab Petrus? Ya Tuhan, aku mengasihi. Itu pun ditanya 3 kali. Dan ketika Petrus menjawab, aku mengasihi engkau, apa jawaban Tuhan? Kalau kamu mengasihi aku, buktikan dengan menggembalakan domba-domba. Kalau kamu mengasihi aku, buktikan. Gembalakanlah kawanan domba-domba. 3 kali jawaban Tuhan juga sama. Pertanyaan Tuhan sama, jawaban Petrus sama. Dan Tuhan membalas kembali. Gembalakan domba. Jadi ceritanya Petrus juga sedang ada di Roma, ya. Ada di Roma untuk menggembalakan jiwa-jiwa, jemaat-jemaat, orang-orang yang percaya Tuhan. Tapi karena penderitaan begitu hebat, Petrus berpikir, udahlah, aku bisa menggembalakan jarak jauh. Aku mau keluar dari kota Roma. Aku bisa menggembalakan lewat jarak jauh, walaupun belum ada WA. Masih bisa tulis surat seperti Rasul Paulus. Tulis surat kepada jemaat di Korintus, di Galatia, di Roma, untuk menguatkan mereka. Ini pilihan Petrus. Dia mau menghindar dari penderitaan, dia mau keluar dari kota Roma. Tapi apa yang terjadi? Ketika di pintu gerbang Roma, dia ketemu Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus sudah baik, bangkit, sudah naik ke surga, tapi Petrus melihat Yesus sedang dikursi. Dan ini pertanyaan Petrus, kemana engkau? Tuhan, kemana engkau? Kuapa Kristowi. Dan Tuhan menjawab, apa itu? Roman eo intero, kricibiki,
menguji hidup. Apa? Aku kembali ke Roma untuk disalib. Maka Yesus menunjuk tangannya untuk masuk ke Roma. Sementara Petrus langkahnya menghadap mau keluar. Saudaraku, ini pertanyaan dan perjumpaan Petrus dengan Tuhan Yesus di pintu gerbang Roma ini membuat pemikiran Petrus berubah. Membuat pemikiran Petrus berubah. Sampai sejarah gereja mencatat Petrus disalib dengan kepala di bawah. Kalau guruku disalib dengan kepala di atas, aku harus lebih menderita dari guru. Aku berani mati disalib dengan kepala di bawah. Makanya Tuhan Yesus bilang, kemana hari ini aku? Hari ini kamu belum bisa ikut aku sekarang, tapi kelak. Dan nyata Petrus berani mati lebih hebat dari Tuhan. Dengan kepala di bawah. Bayangkan sekarang tidak bisa saja kalau kepala dijungkir. Apa yang kita rasa? Agak-agak. Tapi ini sudah disalib kepalanya di bawah. Keberanian Petrus. Karena dia melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Dia tidak pernah mundur dari salib. Akan kupikul salibku, berarti kan kita tadi sudah ya. Akan kupikul salib. Penderitaan yang Tuhan izinkan untuk aku tanggung. Berani kan? Atau kita mau cari jalan keluar? Aku Tuhan, terus tak letakkan dulu. Aku Tuhan, tak letakkan dulu. Saudara, mari. Pengikut Yesus tidak bisa lepas dari pikul salib. Apa sih pikul salib itu? Menderita karena salah kita? Bukan. Menderita karena keputusan kita, karena pilihan kita? Bukan. Tapi salib itu kita sanggup melangkah. Walaupun banyak penderitaan, jiwaku terkoyakkan, penderitaan menimpa aku. Kalau ini Tuhan izinkan untuk aku lewati jalan itu salib. Mungkin tiap orang berbeda, tapi banyak orang yang tidak tahu. Aku kok menderita begini? Wah, aku ikut Tuhan, kok menderita? Aku tidak seperti yang lain. Kalau aku tidak ikut Tuhan, aku cepat dapat jodoh. Udahlah, pray dulu. Ini bukan salib, tapi ikut Tuhan, itu salib. Apa yang Tuhan tentukan dalam hidup kita untuk kita hadapi pikul salib. Haleluya. Nah, selalu kalau kita bertanya, Tuhan, Engkau mau kemana? Beranikah kita mengikuti Dia? Dan kalau kita sudah ambil keputusan aku mau menjadi pengikut Yesus, tentu kita harus berani. Minggu lalu kita sudah periksa kerinduan Tuhan supaya kita bisa melangkah karena kita tahu tujuan kita, rumah Bapa. Dan saat ada banyak penderitaan itu, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Dia menyediakan Roh Kudusnya untuk menopang kita. Ini loh yang seringkali kita lupa. Kita hanya pikir aku berat, aku gak bisa. Lupa kalau Tuhan itu menopang. Amin. Mari Bapak Ibu, ayo bacalah banyak firman Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan. Jangan hanya bisa merasakan hadirat Tuhan saat kita menyembah di gereja. Bawa itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saudara punya ketetapan, punya keputusan, punya pilihan, tidak keluar dari jalan. Mari kita memperhatikan 3 langkah 3 tokoh. Dia tidak pernah mundur menghadapi penderitaan dalam dunia ini, karena memang Tuhan ingin penyelamatan jiwa kita, bukan hanya tubuh kita, tapi penyelamatan jiwa kita. Haleluya. Karena tubuh saudara, tubuh saya ketika hancur, mati, dikubur,
Satu saat akan dibangkitkan dan tubuh saudara, tubuh saya disempurnakan. Tapi jiwa saudara, jiwa saya disempurnakan saat ini. Ketika kita percaya Tuhan, makin hari jiwa kita makin dibaru, jiwa kita makin merasakan keindahan hadirat. Jangan hanya bisa merasakan saat berkumpul di gereja, memuji bareng-bareng, kok enak ya. Pulang bawain hadirat Tuhan sampai punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kalau kita akan melangkah yang salah, Tuhan itu ingatkan. Dan kita akan bisa dengar, kita bisa mengikuti hal ini. Kita melihat, memperhatikan langkah 3 tokoh yang harus menjadi panutan kita, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang suam-suam, bahkan mudah untuk menjauh dari Tuhan. Ya, kita melihat Petrus ya, dia bisa kembali ke Roma karena dia perjumpaannya dengan Tuhan. Ketika dia mengasihi Tuhan, ketika dia menjadi pengikut Tuhan, ada ketakutan nggak dari Petrus? Waduh, kekejaman begitu kuat, apa yang diputuskan oleh Nero, ya, orang-orang Kristen yang tidak mau menyangkal Tuhan dijadikan lampu jalan, tusuk, bahkan ada yang dimasukkan dalam teror, ya, setelah itu dibakar. Hebat. Minggu lalu saya sampaikan tentang Polikarpus, murid dari Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya. Kemarin minggu lalu saya salah menyebut, bukan Yohanes Pembaptis. Polikarpus itu muridnya langsung Yohanes. Yohanes murid Tuhan. Dan dia punya ketetapan untuk tidak menyangkal. Waktu eksekusi berjalan, orang-orang berkata, kamu tinggal nyangkal aja, kamu senang, nggak usah dibakar. Tapi Polikarpus, aku punya ketetapan, aku tidak menyangkal. Saudara dan saya belum dibakar, baru merasakan penderitaan. Tapi sekalipun kita merasakan penderitaan, Tuhan tidak meninggalkan itu. Baru merasakan, aku kok sepi ya, aku kok sendiri, aku kok gak dapat berkat apa yang harus saya makan hari ini. Kalau Tuhan izinkan sama sekali kita tidak dapat berkat hari ini, itu artinya Tuhan memberi saudara dan saya kekuatan untuk berpuasa. Haleluya, ya, nggak mati ya, nggak ada Tuhan ceritanya mati kelaparan, nggak ada. Kalau Tuhan sama sekali tidak berbagi, Tuhan tahu kamu kuat hari ini. Wah, gitu ya. Kita harus punya pilihan yang positif. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Haleluya. Nah, ada ketakutan. Ketika kita mengalami penderitaan seperti Petrus, yang mau keluar dari Roma, aku mau tinggalkan tugas penggembalaan ini loh, tak tinggalkan. Tapi dia diingatkan dengan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Tuhan mau kemana? Aku mau masuk ke Roma untuk disalib. Aku mau masuk ke Roma. Apa itu enggak jelek dan hatinya Petrus. Aku ditugasi menggembalakan domba. Kok aku mau keluar? Memang saudaraku, ketika kita ikut Tuhan tidak lepas dari ketakutan. Mungkin ketakutan karena ancaman keadaan atau ancaman yang ditimbulkan oleh orang lain. Kita mengalami ketakutan. Tapi saudaraku ingat, kita tidak menanggung ketakutan itu sendiri. Haleluya. Sebab itu jangan sampai ketika kita mengalami ketakutan, kita mencari jalan keluar sendiri atau menghindari penderitaan. Menghindari penderitaan itu, kalau memang ini Tuhan tentukan untuk kita melewati penderitaan ini, jangan menghindar. Itu salib yang harus kita pikul. Haleluya. Puji Tuhan.
Kita mau melangkah sampai akhir tujuan kita tercapai. Puji nama. Dan akhirnya Petrus pun kembali ke rumah, ya. Dia melihat kalau Tuhan saja mau masuk, dan dia mulai ingat akan pesan Tuhan, gembalakan domba. Sebab itu di 1 Petrus pasal 5, ini pesan Petrus untuk penggembala-penggembala. Saudaraku, jangan kita berkonotasi bahkan penggembala itu pendeta. Petrus dipesani terus, kalau kamu mengasihi aku, gembalakan domba. Jadi tugas penggembalaan itu bukan diberikan, dipercayakan atau ditanggungkan kepada para pendeta, tapi diberikan oleh Tuhan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, itu akan terbukti ketika saudara bisa menggembalakan keluargamu, kelompok selmu. Ada tantangan untuk menggembalakan? Banyak. Berhentikah kita meletakkan tugas itu? Bagi orang yang mengasihi Tuhan, aku akan terus. Ini pesan Petrus. 1 Petrus 5 ayat 1 dan 2. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dengan pengabdian diri. Ini bagi orang-orang yang mengasihi, melayani Tuhan, bukan untuk mencari sesuatu, namakah, tenarkah, sanjungankah, tapi pengabdian diri. Ini pesan Petrus kepada para penatua, menasihatkan penatua. Aku yang adalah saksi mata penyalibanku. Pesannya apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada pada, yang Tuhan percayakan padamu. Haleluya. Jangan dengan paksa. Kalau terpaksa, letakkan, karena itu tidak keluar dari hati. Seberapapun aktivitas kita, kegiatan kita, kalau tidak keluar dari hati, Tuhan melihat. Tuhan tahu isi hati. Tapi kalau keluar dari hati, apapun yang Tuhan tunjukkan, tugas, aku mau jalan. Entah itu diserang, entah itu dibully, entah itu dipaido, akan tetap menjalani. Ini pesan gembalakan, jangan dengan paksa. Haleluya, tetapi dengan suka rela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan mau mencari keuntungan. Menggembalakan itu bukan cari untung, tapi justru berkorban. Tidak melihat kebutuhannya sendiri, tapi melihat orang. Ini tugas penggembala, penuh pengabdian kepada Allah. Kenapa Petrus bisa berpesan ini? Karena dia punya pengalaman. Punya pengalaman pribadi dia, dan karena hatinya menyala-nyala. Begitu ya. Jadi mari saudaraku, kita mau melangkah terus kemana Tuhan. Jangan kita menghindar. Oh Tuhan, ke tempat itu mau aku nggak mau ikut. Jangan ya. Kita ikut, walaupun sampai di atas bukit Golgota. Terus menjawab, tapi perempuan-perempuan itu mendekat sampai di salib Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan sampai kita undur dari Tuhan ya. Kasihan jiwa. Kalau saudara cuma ingin mencari kenikmatan dunia ini, mencari kenyamanan tubuhmu,
kita nggak perlu ikut Tuhan, nggak perlu ikut Tuhan. Kalau agama Kristen itu hanya sebagai identitas saja, tapi kita menjadi pengikut Yesus yang mengasihi. Dan kedua kita lihat Paulus. Kita baca lebih dulu statement Rasul Paulus, ketetapan Rasul Paulus, prinsip Rasul Paulus. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini ketetapan Rasul Paulus. Aku tidak menghiraukan nyawa. Berapa banyak ketika kita pertama hidup Tuhan, ketika kita menggebu-gebu untuk Tuhan, awal mula kita punya cinta mula-mula dengan Tuhan, mau ibadah di mana saja, mau hujan, mau terang, mau jalan yang belet, it's okay, jalan saja. Tapi sampai berapa lama bertahan? Sampai berapa lama bertahan? Tapi Rasul Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku asal aku bisa menyelesaikan tugas pemberitaan ini. Apakah statement ini dipegang oleh Paulus? Jangan sampai lupa. Kalau kita sudah punya keputusan, aku mau menjadi pengikut Yesus, ada sedikit penderitaan, goncang, akhirnya mundur, meninggalkan Tuhan. Itu enggak, komitmen yang enggak dipegang. Tapi Rasul Paulus, aku tidak menghiraukan nyawaku, itu dipegang. Terbukti, kita melihat dari Kisah Rasul 21 ayat 11. Kisah Rasul 21 ayat 11. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Ada seorang mengingatkan atau berita-berita memberitahu kalau Paulus masuk ke Yerusalem akan mengalami banyak penderitaan. Dan itu jemaat berkata, "Wis Bapak Paulus, ojo mana, jangan pergi ke sana, nanti menderita." Sayang pemimpinnya kalau harus menderita. Ini jemaat mengasihi Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus harus menghadapi penderitaan, ajar, eman, bukan membiarkan kamu, silakan Pak Paulus, karena memang tugasmu untuk memberitakan Injil menderita, ya ngomong, aku cuma berdoa saja dah. Tapi mereka memenggak atau menghalangi jalan berangkat. Dan itu dikuatkan oleh pernyataan seorang Nabi Agabus ini. Ayat 11 tadi kita sudah baca, ya. Dia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Jadi ini seorang Nabi mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri dan berkata, demikian kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam bangsa-bangsa. Seorang Nabi memperagakan mengambil ikat pinggang Rasul Paulus, diikatkan di kakinya, dan dia berkata, beginilah yang akan terjadi kalau yang punya ikat pinggang ini, yaitu Paulus, kalau masuk ke Yerusalem akan menghadapi banyak penderitaan oleh orang-orang. Nah, ketika ada begitu, misalnya saudara sudah ada berita, kamu jangan ke sana, nanti kamu akan dibunuh di sana misalnya. Tetap kita berangkat ke sana, mikir gitu ya, mikir ya. Nah, Nabi Rasul Paulus berkata, walaupun sudah ada nubuat, sudah ada pemberitaan bahwa dia akan mati, bahwa dia akan menderita, benar.
dia akan menderita di Yerusalem. Dia tidak mundur selama kami. Jadi saudara, itu Tuhan. Tuhan itu tidak memanjakan tubuh saudara dan tubuh saya, tapi dia melindungi saudara dan saya dari yang jahat. Sebab itu mari jangan sampai muncul di pikiran kita perkara-perkara yang jahat, bahkan melakukan perkara-perkara yang jahat, ya. Atau mungkin belum melakukan, memikir, muncul di pikiran kita, ya, aku tak begini aku tak begitu ya. Kalau itu pikiran yang sudah melenceng dari Tuhan, Roh Kudus pasti mengingatkan. Dan kalau ada Roh Kudus mengingatkan kita, bukan Roh Kudus itu, hati kita makin hari makin keras. Tapi selagi ada kesempatan, ayo jangan mengeraskan hati, kembali kepada Tuhan, ya. Dan ketika Rasul Paulus mendapat berita itu, bahkan seorang nabi mengatakan, kamu akan mendapat penderitaan. Rasul Paulus tidak mundur, ya. Kita baca 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan cara demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Iya. Ayat 12 saya bacakan. Mendengar itu, mendengar berita dari nabi yang mengikat pinggangnya Paulus ke dalam dirinya. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Kami itu sama, kami itu jemaat. Dan penulis kitab para rasul Lukas dan juga kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ya, terus Bapak gak usah lah Pak, gitu ya. Tapi apa jawab Paulus? Ayat 13 itu Paulus berkata, mengapa kamu menangis? Mengapa kau nangis? Ya, dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku, membuat hatinya Paulus makin gak tega melihat tangisan mereka, ya. Menghancurkan hatiku sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat. Wow, ini satu pilihan, keputusan yang mantap. Aku bukan saja rela untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita melanjutkan komitmen kita untuk mengasihi Tuhan apapun yang terjadi? Apa sih yang saudara hadapi sehingga saudara undur? Saudara mulai berpikir atau berkecamuk melayani Tuhan, kok begini ya, kok gak enak begini, nah sudah letak-letakkan saja. Sudahkah kita mengalami aniaya seperti Rasul Paulus? Aku ini bukan saja rela untuk diikat, mati pun aku mau. Seperti ketetapannya Kisah Rasul 20 ayat 24 ini. Aku tidak menghiraukan nyawaku. Nyaman gak dihiraukan. Kalau saudara baru dibully, baru diprotes, baru di demo misalnya, belum sampai itu baru daging kita, keangkuhan kita, aku kita. Dan Tuhan izinkan itu supaya apa? Kita bisa merendahkan dan kita memandang Tuhan. Minggu lalu kita belajar kerinduan Tuhan. Dalam situasi yang jahat, murid-murid tetap bersatu. Murid-murid tetap merendahkan diri, melayani satu dengan yang lain. Dan murid-murid tetap mengasihi satu dengan yang lain. Puji Tuhan.
Saudaraku, ini ketetapan Rasul Paulus. Dia tidak mau menghina. Aku ini bukan saja rela untuk ini, tapi mampu asal aku bisa menunaikan tugas pelayananku. Wow, ini yang harus dikatakan. Haleluya. Asal aku bisa menunaikan tugas. Haleluya. Seringkali saya juga menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan, ini yang tidak ada apa-apa. Aku hanya bisa melakukan yang aku bisa. Saya tidak pandai seperti mereka. Saya tidak punya apa-apa seperti yang lain. Tapi aku punya ini. Bahkan seluruh apa yang dalam hidupku monggo. Dan saya tidak pernah takut kehilangan. Kalau itu perlu untuk diberikan kepada orang lain, saya tidak pernah takut kehilangan. Saya tidak pernah takut rugi. Dan nyata pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan. Mari saudaraku, mari kita memperhatikan jiwa. Kita memperhatikan pengiringan kita kepada Tuhan. Kita menetapkan hati untuk mengikuti Yesus apapun kita. Kita menetapkan hati aku mengasihi Yesus apapun kita. Kita menetapkan hati aku mau melayani Tuhan apapun yang terjadi. Haleluya. Yang ketiga, tokoh Tuhan Yesus ini. Dan pagi hari ini kita memperingati perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini bukan jimat ya saudaraku. Anggur ini tidak ada apa-apanya. Tapi ini untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa Yesus darahnya sudah tercurah. Itu penderitaan hebat. Itu penderitaan hebat. Ini yang harus kita ingat supaya kita tidak mundur. Ini loh Tuhan sampai hancurin untuk menyelamatkan saya. Jadi perjamuan kudus itu untuk mengingat kita supaya kita terus bangkit untuk mengasihi Tuhan. Kita melihat ketika Tuhan Yesus mau disalib, Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani. Apa yang terjadi? Orang-orang menangkap, bahkan murid Tuhan sendiri yang bertahun 3 tahun bersama-sama dengan Tuhan, justru dia pemimpin untuk menangkap Tuhan. Ada termasuk di antara murid-murid Tuhan, bukan murid yang murid, tapi pengikut-pengikut yang abadi, yang hanya menginginkan keuangan. Dia hanya cinta uang, bukan cinta Tuhan. Dan pada ujung akhirnya dia berpihak kepada Yesus untuk menyerahkan Yesus. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus menghadapi semua ini? Kita baca Yohanes 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Ketika Petrus ingin membela Tuhan dengan pedangnya, Tuhan bilang sarungkan. Intinya Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan tidak perlu dibela. Sekalipun ada banyak orang membuli Tuhan, mengolok Tuhan, bahkan pengikut-pengikut Yesus diolok, dibuli, kita tidak perlu berjuang membela Tuhan. Tuhan itu tidak perlu dibela. Siapa kita sih kok bisa membela Tuhan? Tuhan itu pemilik alam semesta, penguasa di surga dan di bumi. Nah kok kita mau membela Tuhan? Mampukah? Dan Tuhan tidak ingin dibela oleh Petrus dengan pedang. Tuhan hanya ingin kasihmu, Petrus. Aku hanya ingin kasihmu. Aku tidak ingin pedangmu. Haleluya. Jadi terbukti dia akan terus menatap salib. Walaupun dia harus sendiri, murid-muridnya pergi meninggalkan
meninggalkan Tuhan, dia harus maju naik ke atas. Jelas juga mungkin ya, murid-murid itu yang sudah sering kali tak tolong, sudah bersama-sama dengan aku sekian tahun, aku diadili kok gak ngecek beloan. Perasaan manusia bisa berpikir seperti itu. Dan waktu itu Yesus jadi manusia, bisa jadi. Tapi itu Tuhan abaikan. Untuk apa? Kamu harus menunaikan tugas yang dibebankan oleh Bapa untuk menanggung upah dosa manusia. Jadi Tuhan tidak pernah mundur dari sana. Dan Tuhan tidak ingin dibela. Matius 26 ayat 3. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Petrus menyangka Tuhan gak harus sendiri, tak bela dengan benar. Dan Tuhan bilang, atau kau sangka aku gak bisa menurunkan 12 pasukan malaikat untuk menolong? Kamu sangka begitu? Bisa. Tapi Tuhan tidak menggunakan otoritas itu. Tuhan letakkan semua. Karena Tuhan tahu ini yang harus aku terima, tugas yang dari Bapa yang harus aku lakukan. Apa sih yang Tuhan tugaskan kepada saudara? Jaga imanmu dengan teguh. Ada banyak ingin-ingin, ada banyak tawar. Bisakah kita menjaga iman kita? Mari sekarang kita berpikir ulang sebelum kita ambil keputusan, sebelum kita melangkah. Pikir panjang. Apa yang harus aku lakukan? Langkahku ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bisa nurunkan 12 pasukan dari surga untuk membela Tuhan. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia tidak gunakan otoritas itu. Karena dia tahu ini yang dikehendaki. Kalau Tuhan mengenali saudara untuk menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi ego kita, kalau Tuhan mengizinkan saudara untuk menghadapi penderitaan bagi tubuh, itu Tuhan sedang bekerja untuk membuat saudara serupa dengan Kristus. Tapi ketika kita menghina, makin sulit pekerjaan. Tapi kalau nurut, kita akan terus dibentuk, semakin merendah. Dan Tuhan saja yang dibutuhkan. Kita akan serupa dengan Kristus itu. Serupa dengan Kristus. Tidak menggunakan egonya, tidak menggunakan otoritas. Walaupun dia bisa. Asal satu, biar kehendak Bapa terjadi. Lukas 22 ayat 7. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tuhan Yesus sendiri ingin terhindar dari salib sebetulnya. Manusia Yesus itu ingin menghindar dari salib. Tapi kembali ditutup, biar kehendakmu yang manusia kita seringkali nuntut. Kalau kita direndahkan, kalau kita dianggap remeh sama orang, banyak orang nuntut. Tapi mari kita pandang dulu, dia teladan kita. Haleluya. Asal kehendak Bapa itu. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semakin hari kita mengikut Tuhan,
semakin kita punya motivasi yang benar mengasihi Yesus, dan iman kita harus dijaga makin teguh. Jangan hanya gara-gara perkara yang sepele membuat iman kita goyah atau mundur dari Tuhan. Pincisan, iman yang pincisan, tapi iman yang tegar semakin dikerjakan, sehingga serupa dengan Kristus. Haleluya. Mari kita terus melangkah, ya, langkah ke mana? Sampai pada garis akhir. Mana garis akhir? Ketemu dengan Bapa, ya. Dan Tuhan dalam dunia ini sedang membentuk saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus.